Halo semuanya, selamat datang di Bobok Channel. Di sini kita akan berbagi kisah hidup yang penuh inspirasi dan pelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yuk, kita mulai. Malam itu, aku duduk di kursi goyang sambil membelai perutku yang mulai membesar. 4 bulan sudah aku mengandung anak pertamaku, dan setiap kali merasakan gerakan kecil di dalam perut, hatiku dipenuhi kebahagiaan yang tak tergantikan. Namun, ada satu hal yang sering membuat senyumanku pudar. Keluhan ibuku tentang Ardi, suamiku. Ardi adalah pria baik hati yang selalu ada untukku. Dia bekerja keras sebagai sopir bus, pulang larut malam dengan tubuh lelah, tapi tetap menyempatkan diri untuk menemaniku menonton acara favorit atau sekadar mendengarkanku berbicara tentang bayi kita. Namun, bagi ibuku, semua itu tidak cukup. Setiap kali kami makan malam bersama, dia pasti menyelipkan komentar pedas tentang penghasilan Ardi. Winda, kau yakin dia bisa membiayai persalinanmu? Apalagi kalau nanti anakmu lahir, biaya hidup akan semakin besar. Apa dia bisa menjamin masa depan kalian? Kata ibuku suatu malam, dengan nada tinggi yang membuatku ingin menutup telinga. Ardi hanya diam. Seperti biasa, dia hanya tersenyum tipis lalu melanjutkan makannya tanpa berkomentar apa pun. Aku tahu dia mendengar setiap kata ibuku, tapi dia selalu memilih untuk tidak melawan. Itu yang kadang membuatku kesal. Kenapa dia tidak membela dirinya? Kenapa dia hanya diam? Namun, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiranku belakangan ini. Beberapa minggu terakhir, Ardi sering membawa barang-barang aneh ke rumah. Awalnya hanya 1-2 baju bayi, lalu mainan gantung yang lucu, bahkan stroller modern yang harganya pasti tidak murah. Aku mencoba bertanya dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli semua itu, tapi dia hanya menjawab singkat, "Jangan khawatir, semuanya sudah aku atur." Aku penasaran, sangat penasaran. Bagaimana mungkin seorang sopir bus bisa membeli barang-barang mahal seperti itu? Tapi aku juga takut untuk bertanya lebih jauh. Aku takut jawabannya akan mengubah pandanganku tentang Ardi. Suatu sore, saat aku sedang istirahat di kamar, aku melihat Ardi duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Ibu datang dan langsung melemparkan komentar pedas lagi. "Kamu lihat kan, Ardi? Kamu harus kerja lebih keras kalau mau memberikan yang terbaik untuk Winda dan bayimu. Jangan cuma duduk-duduk kayak gini." Aku melihat Ardi tersenyum lagi. Senyuman yang sama seperti biasanya. Tapi, entah kenapa kali ini terlihat berbeda, ada sesuatu di matanya. Mungkin rasa percaya diri, atau mungkin rahasia yang dia simpan rapat-rapat. Malam itu, aku tidur dengan banyak pertanyaan di kepala. Siapa sebenarnya Ardi? Apakah dia benar-benar hanya seorang sopir bus? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum dia ungkapkan padaku? Aku tak sabar mengetahui jawabannya, tapi di saat yang sama, aku takut mengetahuinya. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan aneh. Perutku semakin besar, dan setiap gerakan kecil bayiku membuatku tersenyum. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati, rahasia Ardi yang mulai menghantui pikiranku. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tapi semakin hari kecurigaanku semakin kuat. Ardi sering pulang larut malam, kadang-kadang bahkan membawa tas kerja yang tampak resmi. Aku pernah melihatnya berbicara di telepon dengan nada serius, menggunakan istilah-istilah bisnis yang asing bagiku. "Proyek ini harus selesai tepat waktu," katanya suatu malam saat dia pikir aku sudah tidur. Aku hanya bisa diam di balik pintu kamar, jantungku berdebar-debar. Apa maksud semua ini? Namun, yang paling membuatku penasaran adalah barang-barang mahal yang terus dia bawa pulang. Kemarin dia datang dengan kotak besar berisi perlengkapan bayi branded, baju, selimut, hingga botol susu yang harganya pasti selangit. Ketika aku bertanya dari mana dia mendapatkan uang untuk membelinya, dia hanya menjawab, "Jangan khawatir, semuanya sudah aku rencanakan." Jawaban itu membuatku semakin curiga. Apakah dia berutang? Atau mungkin dia menyembunyikan sesuatu? Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang tamu sambil menonton acara parenting, ibuku masuk dengan wajah cemberut. Seperti biasa, dia langsung melemparkan komentar pedas kepada Ardi yang baru saja pulang dari kerja. "Kamu lihat kan Ardi?
Kamu harus lebih serius kalau mau membiayai persalinan Winda. Kamu tahu kan biaya rumah sakit sekarang mahal sekali? Kata ibuku dengan nada tinggi. Dia bahkan menunjuk-nunjuk TV yang sedang menayangkan iklan rumah sakit bersalin mewah. Ardi hanya tersenyum tipis seperti biasa, lalu duduk di kursi sambil melepas sepatunya. Dia tidak berkomentar apapun, tapi kali ini aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Ada rasa percaya diri yang tak biasa di matanya, seolah dia tahu sesuatu yang tidak kami ketahui. Malam itu, aku memutuskan untuk mengonfrontasi Ardi. Setelah ibu dan ayah tidur, aku duduk di sampingnya di ruang tamu. "Mas, aku ingin bicara serius," kataku pelan, mencoba menahan emosi. Ardi menoleh, lalu tersenyum. "Ada apa, sayang?" Aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, kataku, suaraku bergetar. Barang-barang mahal yang kamu beli, telepon-telepon penting itu. Apa sebenarnya pekerjaanmu, Mas? Apakah kamu benar-benar hanya sopir bus? Ardi terdiam sejenak. Matanya menatapku lekat-lekat, seolah mempertimbangkan sesuatu. Lalu dia menghela napas panjang. "Winda, aku janji akan menjelaskan semuanya nanti. Tapi sekarang, percayalah padaku. Aku melakukan semua ini demi kita, demi keluarga kecil kita." Jawabannya membuatku semakin bingung. Apa maksudnya dengan nanti? Kenapa dia tidak bisa menjelaskan sekarang? Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi melihat ekspresi serius di wajahnya, aku memilih untuk diam. Mungkin memang belum waktunya. Beberapa hari kemudian, kecurigaanku semakin bertambah ketika aku secara tidak sengaja menemukan sebuah amplop tebal di dalam tas kerja Ardi. Aku tahu seharusnya aku tidak mengintip, tapi rasa penasaranku terlalu besar. Di dalam amplop itu, ada dokumen-dokumen penting dengan logo perusahaan besar yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Ada juga beberapa kwitansi pembelian barang mahal, barang-barang yang dia bawa pulang ke rumah. Tiba-tiba, aku merasa takut. Siapa sebenarnya Ardi? Apakah dia benar-benar orang baik yang selama ini kukira? Atau apakah dia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan? Malam itu, aku sedang duduk di kursi goyang sambil membelai perutku yang semakin besar. Bayiku mulai aktif bergerak, seolah-olah ingin memberitahuku bahwa dia juga merasakan kegelisahanku belakangan ini. Aku mencoba menenangkan diri dengan membaca buku parenting. Tapi pikiranku terus melayang pada rahasia Ardi. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Kenapa dia tidak mau menjelaskan padaku? Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menusuk perutku. Aku mengernyit, mencoba menahan napas. Rasa sakit itu datang lagi, lebih kuat kali ini. Jantungku mulai berdebar kencang. "Mas! Mas Ardi!" panggilku dengan suara gemetar. Ardi langsung masuk ke kamar dengan wajah panik. "Ada apa, sayang?" tanyanya sambil berlutut di sampingku. "Perutku sakit sekali," kataku. Suaraku terputus-putus karena rasa sakit yang semakin intens. Aku bisa merasakan keringat dingin mulai bercucuran di dahiku. Tanpa banyak bicara, Ardi langsung menggendongku dengan hati-hati dan membawaku ke mobil. Ibu dan ayah yang mendengar keributan pun ikut keluar. "Kenapa, Winda? Apa yang terjadi?" tanya ibuku dengan nada cemas. "Kita harus ke rumah sakit sekarang," jawab Ardi singkat, lalu membuka pintu mobil. Dia menyalakan mesin dan melaju dengan cepat, meninggalkan ibu dan ayah yang masih bingung di depan rumah. Selama perjalanan, rasa sakit semakin menjadi-jadi. Aku mencengkeram tangan Ardi erat-erat, mencoba menahan tangis. "Mas, aku takut," bisikku pelan. "Tenang, sayang. Kita sudah hampir sampai," katanya. Suaranya penuh ketenangan, meski aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Setelah beberapa menit, kami tiba di sebuah rumah sakit mewah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rumah sakit ini tampak begitu megah, dengan fasilitas yang jauh melampaui ekspektasiku. Aku bahkan sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah Ardi benar-benar mampu membayar biaya di tempat seperti ini? Begitu masuk, Ardi langsung mengurus semua administrasi dengan cepat. Dia berbicara dengan resepsionis menggunakan nada percaya diri,
seolah-olah dia sudah sering datang ke sini. Aku hanya bisa terdiam, tak mampu berkata apa-apa karena rasa sakit yang terus menyergap. Beberapa saat kemudian, dokter dan perawat datang untuk membawaku ke ruang bersalin. Sebelum aku dibawa masuk, ibuku yang baru saja tiba bersama ayah langsung mendekati Ardi. Ardi, dari mana kamu dapat uang untuk membayar rumah sakit ini? Kamu tahu kan biayanya pasti mahal sekali. Tanya ibuku dengan nada tinggi. Wajahnya penuh kecurigaan. Aku bisa melihat ekspresi tenang di wajah Ardi. Dia tersenyum tipis, lalu menjawab, "Bu, sekarang bukan waktunya untuk membahas itu. Yang penting, Winda dan bayinya selamat." Ibuku terdiam, tapi aku bisa melihat raut wajahnya yang dipenuhi pertanyaan. Ayah hanya menggeleng-geleng kepala, tampak bingung. Aku sendiri merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi, tapi aku tak punya waktu untuk memikirkannya. Rasa sakit semakin kuat, dan aku akhirnya dibawa masuk ke ruang bersalin. Beberapa jam kemudian, aku akhirnya melahirkan dengan selamat. Bayiku, seorang anak laki-laki yang mungil dan sehat, diletakkan di pelukanku. Meski tubuhku masih lemah dan rasa lelah masih menyelimuti, hatiku dipenuhi kebahagiaan yang tak terkira. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Rahasia Ardi. Setelah dokter memastikan bahwa kondisiku sudah stabil, Ardi masuk ke ruang pemulihan dengan wajah lega. Dia duduk di sampingku, lalu membelai kepala bayi kita dengan penuh kasih. "Sayang, kamu hebat sekali. Sayang," katanya lembut. Aku tersenyum tipis, tapi kemudian aku menatap matanya dengan serius. "Mas, aku ingin tahu sekarang. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku? Kenapa kita bisa di rumah sakit mewah ini? Dari mana kamu mendapatkan uang untuk semua ini?" Ardi terdiam sejenak. Dia menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, Winda. Aku janji akan menjelaskan semuanya." Dia berdiri, lalu menutup pintu ruangan agar kami bisa berbicara tanpa gangguan. Setelah itu, dia duduk kembali di sampingku, menatapku dengan ekspresi serius. "Winda, selama ini aku memang menyembunyikan sesuatu darimu. Tapi aku melakukannya bukan karena aku tidak percaya padamu. Aku hanya ingin melihat apakah keluargamu benar-benar menerimaku apa adanya, atau hanya karena materi." Jantungku mulai berdebar lebih kencang. "Maksudmu?" "Aku bukan sopir bus biasa, Winda," katanya pelan. "Aku adalah pemilik perusahaan transportasi besar. Perusahaan itulah yang mengoperasikan bus-bus yang selama ini kukatakan sebagai tempat kerjaku. Aku sengaja menyamar sebagai sopir bus untuk menghindari orang-orang yang hanya ingin mendekatiku karena hartaku." Aku tercengang. Mulutku terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Semua teka-teki yang selama ini menghantuiku mulai terjawab. Barang-barang mahal yang dia beli, telepon-telepon penting, bahkan dokumen-dokumen yang kutemukan di tas kerjanya, semua itu berasal dari pekerjaan aslinya sebagai bos sukses. "Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal?" Tanyaku akhirnya, suaraku bergetar. "Karena aku ingin memastikan bahwa cinta kita tidak didasarkan pada materi," jawabnya dengan nada lembut. "Aku ingin tahu apakah kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang aku miliki. Dan, selama ini, kamu membuktikan bahwa cintamu tulus. Kamu tetap bersamaku, meski keluargamu terus merendahkan pekerjaanku." Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Hatiku dipenuhi campuran emosi, rasa kagum, syukur, dan juga sedikit marah karena dia menyembunyikan hal sebesar ini dariku. Beberapa saat kemudian, ibu dan ayah masuk ke ruangan. Mereka tampak cemas, tapi juga penasaran. Begitu melihat wajah Ardi yang tenang, ibuku langsung bertanya, "Ardi, sebenarnya siapa kamu? Bagaimana kamu bisa membayar semua biaya di rumah sakit ini?" Ardi tersenyum tipis, lalu berdiri. Dia mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan memberikannya kepada ibuku. Di kartu itu tertulis jelas, Ardi Pratama, CEO PT Transindo Utama. Mata ibuku melebar, wajahnya langsung pucat. Aku tidak tahu kalau kamu," kata ibuku terbata-bata, suaranya bergetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Maafkan aku, Ardi. Selama ini aku salah menilaimu.
Aku hanya khawatir pada Winda dan cucuku. Ardi tersenyum, lalu mengangguk. Bu, aku memaafkanmu. Tapi aku harap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Ibuku hanya bisa menangis sambil memegang tangan Ardi erat-erat. Ayah yang biasanya pendiam pun ikut menundukkan kepala, tampak menyesal atas sikapnya selama ini. Aku memeluk Ardi erat-erat, air mata kebahagiaan mengalir deras di pipiku. Akhirnya, semua rahasia terungkap. Ardi bukanlah pria biasa seperti yang selama ini kami kira. Dia adalah pria luar biasa yang telah menyimpan identitas aslinya demi membuktikan ketulusan cinta. Beberapa minggu setelah kelahiran bayi kami, kehidupan kami mulai berubah drastis. Ardi akhirnya membuka diri sepenuhnya kepada keluargaku. Dia mengundang ibu, ayah, dan beberapa kerabat dekat untuk berkunjung ke kantor pusat perusahaannya, gedung megah di jantung kota yang bahkan membuat ibuku tercengang. Ini semua milikmu? Tanya ibuku dengan suara bergetar saat melihat ruangan besar yang dipenuhi karyawan sibuk bekerja. Di dinding tertulis logo perusahaan yang sama seperti di kartu nama yang diberikan Ardi padanya malam itu. Ardi tersenyum, lalu mengangguk. Ya Bu, semua ini hasil kerja keras bertahun-tahun. Tapi aku tidak ingin memamerkannya, karena aku lebih suka hidup sederhana. Ibuku hanya bisa menunduk, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Sejak malam itu di rumah sakit, sikapnya berubah total. Dia tak lagi mengomel atau merendahkan Ardi. Sebaliknya dia mulai membantu kami merawat bayi dan sering datang ke rumah dengan makanan kesukaanku. Bahkan, dia sering menggendong cucunya dengan penuh kasih sayang, sesuatu yang sebelumnya jarang kulihat. Setiap kali aku melihat interaksi mereka, hatiku dipenuhi rasa syukur. Aku tak pernah membayangkan bahwa rahasia Ardi akan membawa perubahan sebesar ini dalam keluarga kami. Ibu belajar untuk tidak menilai orang dari penampilan luar, dan Ardi mendapatkan penghormatan yang selama ini ia layak dapatkan. Namun, ada satu hal yang tetap sama. Cinta kami sebagai suami istri. Setiap malam, setelah bayi tidur, Ardi dan aku duduk berdua di ruang tamu. Kami berbicara tentang masa depan anak kami, tentang bagaimana kami ingin membesarkannya dengan nilai-nilai ketulusan dan kerja keras. Aku bangga padamu, Mas, kataku, suatu malam sambil menyandarkan kepala di bahunya. Kamu sudah melewati semua ini tanpa marah atau dendam. Kamu benar-benar luar biasa. Ardi tersenyum, lalu mencium keningku lembut. Kita sudah melewatinya bersama, sayang. Dan aku bersyukur kamu tetap mencintaiku apa adanya. Bayi kami mulai tertawa kecil dalam tidurnya, membuat kami tersenyum. Ardi berdiri, lalu menggendongnya dengan hati-hati. Melihat mereka berdua, aku merasa bahwa inilah kebahagiaan sejati, keluarga kecil yang penuh cinta, tanpa prasangka atau tekanan dari luar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan damai. Ardi mulai lebih terbuka tentang pekerjaannya, bahkan mengajakku untuk ikut serta dalam beberapa acara perusahaan. Ibu dan ayah pun mulai terbiasa dengan gaya hidup baru kami. Mereka tak lagi merasa canggung atau minder, karena Ardi selalu memperlakukan mereka dengan hormat dan penuh kasih sayang. Suatu sore, saat kami sedang bermain di taman bersama bayi, ibuku mendekat dengan senyum hangat. Winda, Ardi, aku ingin minta maaf sekali lagi. Selama ini aku salah menilai Ardi. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku sangat bangga menjadi bagian dari keluarga ini. Aku tersenyum, lalu memeluknya erat. Terima kasih, Bu. Kita semua sudah melewati masa sulit. Tapi sekarang kita bisa memulai lembaran baru bersama. Ardi mengangguk, lalu menjabat tangan ibuku dengan penuh hormat. Bu, aku juga berterima kasih atas dukunganmu. Kita akan terus menjaga hubungan ini dengan baik. Matahari mulai tenggelam, memberikan sinar keemasan yang indah di langit. Aku melihat bayi kami tertawa riang di pelukan Ardi, sementara ibu dan ayah duduk di samping kami dengan senyum bahagia. Saat itulah aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang materi, melainkan tentang cinta, pengertian, dan kedamaian yang kita bagi bersama.